Bersama saya si sebelah di tengah adalah Bro Gio dan Bro Syam. Saya ke Bro Gio dulu karena saya mau tahu bagaimana sih sebenarnya Garuda Australia itu bisa terbentuk ya pertama kali. Ya, terima kasih Bu Eren. Perkenalkan saya Gio, saya Ketua Garuda Australia. Garuda Australia sendiri merupakan organisasi yang masih cukup baru. Diawali dengan perkumpulan supporter Indonesia di Australia, tepatnya di kota Perth, Western Australia, yang memiliki interest terhadap sepak bola, terhadap timnas, progres timnas, dan sehingga diawali dengan ada nobar-nobar. Dimulai dengan kualifikasi Piala Dunia ketika melawan Australia, kemudian pertandingan melawan Tiongkok dan melawan Jepang. Kami mengumpulkan supporter Indonesia yang ternyata jumlahnya sangat banyak. Dan dari perkumpulan situ kami mendirikan Garuda Australia secara resmi pada tanggal 15 November ketika menonton nobar Indonesia lawan Jepang. Pada dasarnya kami sadar bahwa kita perlu menjadi suatu organisasi karena ada pertandingan melawan Socceroos di tanah Australia, dan kami merasa adanya organisasi ini yang penting untuk bisa memastikan supporter Indonesia solid dan bisa mendukung timnas secara all out pada bulan Maret mendatang tahun 2025. Dengan modal waktu itu adalah beberapa orang seperti saya, Bang Syarif, Bang Jo, ada Sis Esti, dan Bang Ferdinand. Semua kita mendirikan suatu organisasi ini untuk bisa mempersatukan supporter Indonesia, memastikan bahwa semua supporter ini bisa solid, satu gerakan, dan memastikan nanti di stadion bisa mendukung Indonesia dan menjadi pemain yang ke-12 lah untuk bisa mendukung timnas Indonesia. Tapi tentunya ini bukan hanya soal pertandingan Socceroos, karena pastinya ada di masa depan kita juga akan terus kalau ada pertandingan sepak bola maupun olahraga lain di Australia, seperti misalnya tahun 2026 nanti ada Piala Asia Wanita yang akan bertanding di Australia, pun di tahun 2032 ada tahu ada Olimpiade di Brisbane. Ya, hal seperti itu kita ingin mempersatukan supporter Indonesia untuk bisa mendukung tim nasional kita. Oke, jadi kegiatan itu nggak berhenti di Piala Dunia ini ya, pertandingan babak penyisihan Piala Dunia aja gitu ya? Tentu tidak, karena pastinya ini adalah mungkin adalah program pertama kita yang tapi tentunya di kedepannya seperti saya bilang tadi banyak sekali event-event yang kita akan mengarahkan supporter kita untuk bisa mendukung tim nasional kita. Dan selamat tim nasional dalam olahraga manapun, jadi tidak mesti sepak bola ya, mungkin nanti di kedepannya ada bulu tangkis misalnya, atau bola basket, bola voli dan sebagainya bertanding di Australia, kita pasti akan mendukung. Oke. Jadi nggak terbatas sama soccer aja ya, sementara itu semua olahraga juga mau disupport. Betul. Berarti experience ini kalau boleh tahu kenapa sih kok jadi tertarik support tim nasional, sementara kalian kan udah lama ya, udah lama di sini. Diasporanya kan dimulai dari sekolah ya. Sekolah, kemudian sekarang masih lanjut? Iya, masih di sekolah ya. Saya sudah 7 tahun, mungkin Bang saya sudah 9 tahun ya. Tapi masih support ya, hobi olahraganya dan support terhadap timnasnya nggak berkurang. Ya, kalau kita lihat ya, kesamaan saya dan mungkin dengan Bang Syarif dan teman-teman Garuda Australia ini adalah dua hal. Pertama, kecintaan kita terhadap sepak bola dan olahraga tentu. Dan yang kedua adalah kecintaan kita terhadap Indonesia. Tentu biarpun kita berada di negara orang pun, kecintaan terhadap Indonesia itu selalu ada dan tidak pernah hilang. Dan jadi kita merasa bahwa meskipun kita berada di Australia, kita tetap harus support perjuangan tim nasional kita. Dan tentu kita sangat bangga dengan tim nasional kita selama ini sudah mendapatkan hasil yang saya rasa luar biasa. Prestasinya yang itu kita tahu sendiri, di Piala Asia U23 kita hampir semifinal, hampir lolos Olimpiade. Di Piala Asia Senior pun lolos ke fase knockout ya untuk pertama kalinya. Kemudian kini saya lolos ke babak ketiga Piala Dunia, dan mungkin pertama kali dalam sejarah kita bisa sedekat ini untuk lolos ke Piala Dunia. Jadi kita merasa bahwa selain kita punya cinta terhadap
negara dan timnas kita, kita punya tanggung jawab juga untuk memastikan, untuk mendukung timnas kita supaya tidak merasa sendirian gitu loh kalau bertanding di luar negeri gitu. Kita merasa bahwa mereka juga orang-orang seperti kita dan kemudian teman-teman diaspora Indonesia yang jumlahnya luar biasa di Australia, terutama yang di Sydney nanti, itu punya tanggung jawab yang besar untuk bisa memastikan supaya timnas kita nggak merasa sendirian bertanding di negara orang. Karena tentu main di away itu challenge cukup besar karena kan mereka harus traveling yang cukup jauh, menyesuaikan dengan climate-nya dan segala macam. Dengan ada support itu kita mau tahu bahwa pemain-pemain yang ada di tim nasional kita bahwa dukungan terhadap mereka itu tidak pernah berhenti. Dan mungkin sedikit menyinggung nanti soal pertandingan ke depan, supportnya itu tidak hanya terbatas dari diaspora Indonesia yang ada di Australia, tapi diaspora Indonesia di luar negeri pun bahkan ada dari Qatar, dari Arab Saudi, dari Malaysia, Vietnam yang juga berangkat untuk mendukung. Jadi saya rasa itu adalah hal yang sangat positif membuktikan bahwa tim nasional Indonesia ini dukungannya sangat luar biasa dari diaspora Indonesia. Ada budaya juga, jadi setiap timnas main away, timnas tidak akan berasa main away. Oh, jadi feel home ya, atau away feel home gitu. Away feel home ini yang mau dikondisikan gitu ya dengan apa adanya Garuda Australia, Garuda Jepang selanjutnya. Kemudian sebelumnya Garuda Bahrain ya. Itu pertama kita lihat di Bahrain, di Saudi Arabia, mereka sudah menjalankan dengan luar biasa ya, supportnya sangat, kita lihat sendiri ya di stadion nggak pernah berhenti dukungannya. Dan saya rasa kita harus meneruskan perjuangan teman-teman kita yang sudah lalu di Bahrain dan di Saudi dan juga di Tiongkok ya, agar bisa memaksimalkan langkah timnas kita sampai ke Piala Dunia. Ini kalau dilihat tujuan dan perjalanannya kayaknya nggak gampang ya, karena perlu juga biaya gitu. Boleh tahu nggak nih, ini ada yang sponsorin atau nyari sponsor atau gimana, atau apa nih, gimana tujuannya Garuda untuk Garuda Australia ya? Dalam jalan organisasi itu ada namanya biaya pastinya, kita perlu mengeluarkan biaya juga. Tapi memang pada dasarnya dari awal Garuda Australia berdiri itu memang sebagai organisasi non profit ya, jadi nirlaba. Kami tidak ada tujuan enterprise atau usaha di sananya. Jadi memang kami memang ada biaya-biaya, misalnya contohnya nanti ketika nanti kita away ke Sydney, tentunya kita harus mempersiapkan biaya untuk misalnya untuk koreografinya, untuk alat musiknya, drum dan segala macam, karena di lapangan ya, di lapangannya di stadionnya. Itu salah satu contohnya, misalnya sebagai contoh misalnya koreografi kita nanti di stadion, sedikit bocoran akan ada bendera merah putih. Dan itu kita perlu sekitar 1.500 sampai 2.000 kertas merah dan putih untuk mengisi B678 misalnya. Itu kan membutuhkan biaya. Pun juga karena kita masih baru, kita perlu ada drum, ada bass, ada snare, jumlahnya sekitar 4 sampai dengan 6 drum itu. Tapi itu 2 per bay ya. 2 per bay. Dan itu untuk membutuhkan biaya. Dan jadi kami untuk hal tersebut akan melakukan fundraising dengan cara menjual merchandise. Jadi kita ada menjual shell scarf ya, scarf Sydney dengan Garuda, yang mana itu nantinya akan dibentangkan di stadion. Udah dirilis? Ya, sudah dirilis. Saat ini sedang ada tahap pre-order sampai dengan tanggal 19 Januari. Nanti mungkin bisa di-share juga linknya ke teman-teman, itu di bit.ly/pesansyal. Situ kalau teman-teman juga mau support perjuangan kita, juga bisa dengan membeli shawl. Nantinya akan dibentangkan di stadion ketika pertandingan di Sydney nantinya. Jadi itu salah satu cara kita untuk bisa menutup operasional. Tapi ya tentu sekedar hanya menutup operasional, karena pada dasarnya kami tidak bertujuan untuk mengambil profit ya. Nah, mungkin kalau boleh sedikit share juga, banyak sedikit orang mungkin yang mencoba untuk bekerja sama dengan kami dalam hal profit. Misalnya contoh ada menyinggung soal visa, ada yang ingin mengambil bekerja sama dengan kami. Selalu kami mengatakan tidak, karena memang tujuan kami hanya memastikan soal tanggal 20 Maret itu berjalan dengan lancar, tidak akan mengambil profit, murni hanya anak-anak muda dan diaspora Indonesia yang ada di Australia ini ingin memastikan agar bisa mendukung timnas di tanggal 20 Maret dan seterusnya. Kemarin itu kalau yang nobar gimana?
Ya untuk nobar, nah ini adalah saya rasa semangat gotong royong dari kita ya. Jadi memang terkadang memang mungkin kita ada perlu anggaran nobar kan itu cukup besar juga untuk nyawa gedung dan sebagainya ya. Itu gotong royong dari teman-teman. Jadi misalnya ada makanan tuh ya, kita ada makanan seperti pisang goreng misalnya atau bakwan, itu ya gotong royong teman-teman yang menyumbangkan untuk ya itu salah satu bentuk support juga untuk timnas kita. Mereka merasa bahwa ya mereka akan menyumbangkan makan makanan dan minuman tersebut. Jadi saya rasa ini adalah bukti bahwa bagi timnas kita bagi negara kita ini support mereka tidak pernah habis. Bahkan sekedar nobar pun semua bersedia dan sangat antusias untuk mendukung. Kayaknya mewah juga ya soalnya nobarnya ada pisang goreng, iya kan? Dan ya itulah saya rasa. Nggak bicar saja. Dan nggak bicar. Memang kita selalu dari awal memang kita tidak pernah mau charge ya tiket fee baik untuk untuk nobar misalnya. Kita sudah nobar terakhir kita nobar ke Vietnam ya, selalu kita mempertahankan tidak akan charge fee karena memang murni ini adalah kita mendukung tim nasional kita mau mendukung perjuangan timnas kita sampai lolos Piala Dunia. Jadi ya kita akan semaksimal mungkin ya upaya yang dilakukan untuk menutup operasional cost saja. Kalau boleh tahu waktu terakhir kan sempat kerjasama sama Ikatan Mahasiswa dari Murdoch University ya, teman-teman yang MUISA. Itu juga nggak ada biaya, nggak ada apa ya. Mereka yang bantu soal gedung ya, tempat ya. Jadi kita nggak keluar duit sama sekali. Betul. Jadi dengan ya tentu dengan bekerjasama dengan teman-teman Ikatan Mahasiswa seperti MUISA itu membantu kita juga untuk bisa satu memastikan agar biaya juga tidak terlalu mahal karena teman-teman sana bisa bantu support gedung. Jadi ya mempertahankan juga supaya kita bisa tetap menyediakan nobar yang sama karena memang kebetulan waktu itu pertandingan juga malam hari sehingga nggak banyak gedung yang bisa menyediakan dan teman-teman Nusa ya membantu kita juga untuk menyediakan gedung yang available sampai jam 11 malam maksudnya 11.30 ya karena pertandingannya itu mulai jam 9 waktu Perth. Ya jadi saya rasa kita sangat sangat bangga dan sangat terharu juga dengan bahwa support itu selalu ada dari gotong royong itu selalu ada dari teman-teman diaspora, terutama mahasiswa. Ya itulah bukti bahwa diaspora seperti kita biarpun di luar negeri pun masih tetap ada nilai keindonesiaan itu, nilai gotong royong gitu. Teman-teman dari MUISA juga bantu reach out mahasiswa Indonesia yang di Murdoch waktu itu. Ya, jadi Oke. Kalau kita mau tahu misalnya nanti waktu kan ini udah ada di berita-berita ya. Di tanah air juga mereka sampai memberitakan jumlah daripada mereka yang akan hadir ya dalam acara 20 Maret nanti pertandingan itu. Boleh nggak ceritain sedikit? Kemarin katanya ada tiket war ya, tiket war. Kenapa sih sampai tiket war gitu? Kenapa gitu? Kita mau tahu gitu kenapa? Kan mestinya kalau yang normalnya kan pas kita bertanding away itu kalau nggak salah si tuan rumahnya itu pasti nyediain tempat ya kan buat tim away yang datang gitu ya. Jadi pasti ada dong udah tersedia dan normalnya tuh mudah gitu. Kenapa kok sampai bikin tiket war, mendeklarasikan tiket war gitu? Ya kita harus tarik belakang dulu ke tanggal 10 Desember ya. 10 Desember itu Federasi Australia FFA atau Socceroos itu mengumumkan bahwa pertandingan akan dilangsungkan di Sydney Football Stadium. Dan memang perbedaannya dari federasi lain, mereka selalu mengumumkan tiket itu jauh-jauh hari. Jadi ketika tanggal 10 Desember, padahal pertandingan masih tanggal 20 Maret, itu mereka mengumumkan akan dijual tiket mulai tanggal 12 Desember. Jadi selang 2 hari setelah setelah mengumumkan itu 2 hari. Sehingga waktu itu kita pun juga cukup kaget ya, artinya nggak cukup waktu untuk bersiap untuk merespon itu.
Dan seperti yang gue bilang tadi, memang biasanya kalau di luar negeri, di negara lain, misalnya di Bahrain, di Arab Saudi, di Tiongkok yang sudah laku, itu memang organisasi setempat, yaitu Garuda setempat akan berkolaborasi, bekerjasama dengan federasi negara tersebut untuk bantu menjual tiket. Memang perbedaannya mereka tuh selalu dijual 2-3 minggu sebelum pertandingan. Kalau kita kan 3 bulan. Jadi itu perbedaan yang cukup jauh ya. Jadi memang seperti Garuda yang lain, kita juga banyak berdiskusi juga dengan teman-teman dari Garuda Timur Tengah. Kita coba untuk bekerjasama dengan federasi. Jadi kita mengirimkan email dan juga menelpon federasi beberapa kali ya. Selama 10 sampai 11 Desember untuk karena kan jual tanggal 12, berarti kita harus perlu ada jawaban. Kita minta untuk dialokasikan kepada kami dan kami bertanya berapa jumlahnya, di mana alokasinya, dan apakah kami bisa membantu untuk memanage teman-teman yang akan menonton. Memang tidak ada jawabannya. Sampai dengan 12 Desember pun tidak ada jawabannya. Jadi karena kami tahu jumlah supporter yang antusias dan ingin beli itu cukup banyak, kami memutuskan bahwa saat itu kita lakukan suatu hal yang berbeda dari teman-teman yang lain. Kita lakukan something yang dibilang tiket war itu. Jadi kami membuat grup WhatsApp pertama kali. Kita buat grup WhatsApp dan kita sebar semua teman-teman diaspora awalnya, tapi pada akhirnya juga kesebar ke teman-teman dari tanah air yang ingin nonton ke Sydney. Lalu kami juga punya channel Instagram, kami advertise dan kami sebarkan juga grup WhatsApp yang mana pada isinya itu grup WhatsApp itu satu komando dari Garuda Australia untuk strategi kita tiket bagaimana besok. Jadi tanggal 12 Desember itu sebenarnya adalah khusus pre-sale. Jadi untuk mereka yang punya account di Football Australia ya namanya Football Australia harus punya account, dan mayoritas dari teman-teman itu belum punya account. Jadi disitulah kita menggerakkan, ayo semua kita punya account supaya kita bisa ikut pre-sale. Jadi jangan cuman fans soccer doang yang bisa pre-sale, fans Indonesia pun bisa. Normalnya karena kalau pre-sale gitu karena harus punya account, itu berarti sebenarnya ditujukan untuk tuan rumah ya. Betul. Mereka colongan juga sebenarnya. Tapi memang karena kita juga tidak mendapatkan respon dari yang positif juga dari federasi, ya kita pastikan bahwa jangan sampai kita kalah supporter itu. Kita kan mau lebih hebat, lebih wah lagi supporter kita kan. Jadi ya kita lakukan itu tiket war itu. Jadi dari tanggal 11 siang kita buat grup sampai dengan 11 malam itu dalam waktu beberapa jam aja itu yang gabung grup kita sudah 700 sampai 800 orang. Dan itu tentu mereka pasti kan akan nyebarkan ada snowball effect ya. Snowball effect. Jadi dan kemudian kita sebarkan informasi seperti di mana kita akan duduk dan bagaimana cara membelinya. Jadi dengan membuat account segala macam, dan kita jelaskan juga bahwa tiketnya akan dikasih linknya di tiket dan sebagainya. Jadi kita lakukan, dan pre-sale-nya itu pun juga sangat pagi karena kan mereka mengikuti jam dari Eastern State. Jadi jam 10 pagi waktu Sydney. Berarti di WIB itu jam 6, di Perth jam 7 dan sebagainya. Jadi masih sangat pagi ya. Tapi antusiasnya luar biasa. Jadi di tanggal 12 ketika pre-sale buka, teman-teman di tanah air jam 5 pagi, jam 4 waktu subuh itu sudah pada bangun untuk buat tiket. Dan kita kerahkan. Sebelum pre-sale dibuka itu kita juga belum tahu kita duduk di mana. Betul. Ya, jadi seating itu belum dikasih tahu. Section itu nggak dikasih tahu. Ya. Jadi waktu itu yang karena kita masih cukup buta juga petanya di mana kan. Jadi kita waktu itu hanya informasi general, kita bilang di mana pun kita dialokasikan, kita penuhi dulu. Kalau penuh kita akan penuhi sebelah kiri, sebelah kanan, dan atasnya. Waktu itu kita nggak tahu di mana ya. Jadi bisa di mana saja, bisa di north, east, south, west, kita nggak tahu. Ketika 12 pagi, 1 jam sebelumnya itu sudah tahu akhirnya. Kita IB8 itu di daerah south, pojok sebelah kiri ya, dekat dengan corner spot itu. Jadi kita teruskan, kita akan itu hanya jadi tahunya itu 1 jam sebelumnya. Ya. Terus bagi informasi lagi tuh. Ya, jadi artinya itu jam 5 WIB ya, jam 5 WIB, jam 6.4 dan jam 6.9 Sydney itu kita dapat informasi bahwa di B8. Hanya B8 loh. Sedangkan kalau kita merujuk ke aturannya FIFA kan harusnya 5% dari stadion, jadi sekitar 2.000 kursi ya. Iya, dia kan 45.500. Jadi sekitar 2.000-an kursi. Ternyata B8 itu hanya 300 sekian ya. 300. Jadi kan itu nggak nyampe 10% dari yang seharusnya gitu ya kan. Jadi akhirnya kita putuskan bahwa kita akan ramaikan dulu B8 semaksimal mungkin, dan kita akan ramaikan kiri, kanan, atasnya. Jadi semua south-nya kita arahkan untuk dipenuhi. Karena jumlahnya yang saya tahu waktu itu luar biasa, karena kan di grup aja udah
700 lebih, ya. dan kita tahu pasti banyak teman-teman dan kolega 700 beli 2 aja udah 1.400. Iya, betul. dan satu B itu cuma 300, kalaupun B sebelah B6, B7 digabungnya cuma 1.500 sampai 2.000, jadi masih belum cukup walaupun segitu banyak. Jadi kita arahkan untuk bisa diramaikan, lalu kita buat petanya segala macam, mana yang harus diisi dan sebagainya, dan kemudian dibukalah presale-nya. Dan setelah presale buka itu, tiket di B8 yang tiket khusus gold itu habis dalam waktu kurang dari 1 menit. 1 menit dia buka itu udah habis. Kita sendiri Garuda Australia hanya kebagian sedikit sekali. Saya aja nggak dapat. Ya, saya hanya jadi kita hanya kebagian waktu itu 5 atau 10 tiket yang sudah habis. Kemudian waktu itu kita arahkan untuk penuhi semua yang lain. Jadi waktu itu B6, B7, kemudian dari 1 B6 pokoknya lah. Terus atasnya 201 sampai 208 kita arahkan untuk dipenuhi semuanya. Dan akhirnya alokasi untuk presale itu habis akhirnya ya. Karena memang ada limitnya juga, karena memang itu hanya untuk presale. Sehingga akhirnya kita arahkan ke supporter untuk jangan panic buy, kita tenang saja, besok akan dirilis yang general sale. Jadi akhirnya kita buat lagi himbauan, dan saat itu grup kita jumlahnya sudah hampir 1.000 misalnya, udah banyak sekali antusiasme itu. Jadi udah nggak bisa kita kontrol udah lagi. dikontrol lagi karena kita tahu antusiasme luar biasa, dan pertanyaan itu satu hari bisa ratusan pertanyaan yang kita harus layani. Sempat kita stop berapa? Sempat kita stop juga karena terlalu banyak informasi, sehingga kita takut juga ada informasi yang mungkin misleading atau tidak. Betul, Jadi kita harus stop juga segala macam. Akhirnya kita close group selama beberapa jam untuk buat announcement lagi tentang general sale yang kita rilis juga di Instagram kita, untuk menjelaskan resminya seperti apa sih penjualan tiket itu. Mappingnya gimana, karena kita kan udah tahu dapat tuh jadi kita buat mappingnya. Karena di saat presale itu tahu di sale habis, orang pada panic buy untuk beli di North, ada yang beli di active supporternya. Itu di active supporternya Socceroos di North ya. Itu 23 ya? Ya 23. Jadi memang kita udah ada koordinasi juga dengan, akhirnya sedikit informasi di pagi itu kita mendapatkan telepon balik akhirnya dari mereka, dan jawabannya hanya seperti mereka bilang akan dibantu, walaupun akhirnya nggak dibantu. Dan dijelaskan juga bahwa supporter Socceroos itu di North, kita di South, itu doang. Jadi kita akhirnya dari informasi itu kita tegaskan bahwa jangan sampai supporter kita masuk ke North, karena itu memang dikhususkan untuk supporter tim tuan rumah ya. Tapi memang seperti Bang saya bilang itu, ketika tiket di South habis, orang panic buy, akhirnya banyak yang di North dan jumlahnya cukup signifikan gitu. Jadi kita arahkan, kita tenangkan, jangan terlalu panik bahwa tiketnya akan dirilis lagi besok dan dibeli di South dan segala macam. Kalau misalnya Southnya habis, lalu akan kita geser ke West to East, yang jadi itu setidaknya neutral zone lah ya. Jadi mereka nggak bergabung lah ke supporter gitu. Tapi nggak sedikit juga yang malah nantangin kita. Kalau mereka emang sengaja mau di supporter. Tapi kita bilang bahwa sebenarnya itu lebih ke kenyamanan, keamanan tentunya. Karena kan kita mau sama-sama menjaga situasi yang kondusif di pertandingan. Sebagai supporter supporter tim tamu pun kita mau menjaga nama baik negara kita, jangan menciptakan mungkin hal yang tidak diinginkan gitu. Kita himbau untuk di South, dan juga untuk memonitor supporter kita di mana saja. Kita luncurkan suatu link untuk mendata supporter ini beli tiket berapa dan duduk di mana. Jadi ada linknya. Dan itu di hari pertama presale itu yang mendatak di kita itu ada 1.250 supporter di hari pertama saja. Itu habis yang saya dikasih tahu itu ya. Info kita yang habis dalam hitungan menit. Iya, tiket itu ya. Kemudian setelah itu ya kita lompat ke hari kedua. Hari kedua dirilis di jam 4 sore waktu Sydney, yaitu jam 12. Jadi jamnya lebih enak lah. Lebih enak untuk supporter kita. Nah itu hari Jumat juga. Mungkin jam-jam sekitar jam-jam sore Jumat juga, mungkin waktu ada waktu mungkin dari kantor bisa keluar dari Indonesia, yang di Australia pun udah menjelang sore, udah pulang kantor segala macam, jadi lebih enak buat kita. Lalu jam 3 sore pun kita buat lagi pengumuman sama seperti kemarin bahwa kita akan memenuhi South dan segala macam, dan dibuka jam 4, dan tiketnya pun juga habis dalam hitungan menit juga kayaknya ya. Di B8 itu kalau nggak salah 1 atau 2 menit juga habis lagi. Kita sempat dapat beberapa seat di sana, cuman itu habis sangat cepat. Dan akhirnya jadi mereka tuh sebenarnya kita potong,
Jadi mereka tuh sebenarnya nggak rilis pada saat nggak dapet atau udah nggak ada lagi, itu sebenarnya belum tentu B itu penuh ya. Betul. Tapi mungkin alokasi yang dialokasikan oleh federasi. Oh, dialokasi nih hari ini B ini 30, yang sono 50, sini ini gitu. Iya, jadi supaya terbagi-bagi. Karena ada first release, second release, tapi di mappingnya. Di mapping. Karena kebiasaan dari federasi yang kita pantau beberapa match terakhir memang selalu begitu. Mereka rilis early, mempertahankan momentum dipertahankan, lalu akan dirilis lagi terakhir mungkin mungkin 2 minggu, 3 minggu akan dirilis di final release. Cuma mungkin jumlahnya tidak. Yang paling banyak mungkin di awal dan di tengah, di akhir akan ada sekitar 10% mungkin, kita kan juga kurang tahu, tapi ya memang seperti itu, pasti akan ada rilis lagi. Jadi sebenarnya nggak usah terlalu panik ya. Pasti akan ada rilis. Pasti ada gitu rilis itu. Cuman memang kemungkinannya untuk jadi ketemu sama bareng-bareng di South ya makin lama makin kecil karena udah dirilis terus gitu ya. Jadi ya kita balik lagi tanggal 13 Desember itu ya second release, dan di hari yang sama kita recapitulasi data segala macam. Besoknya tanggal 14 hari Sabtu itu kita rilis lah untuk pertama kali media rilis juga berapa jumlah supporter. Ternyata jumlah yang kita kasih rekapitulasi itu di angka 2.650 supporter yang data kami yang sudah memiliki tiket. Jadi mereka itu angka 2650 itu adalah mereka yang mempergunakan link dari Garuda Australia untuk konfirmasi, gue udah pegang tiket nih, dapat tiket, lokasinya di sini gitu. Jadi itu yang terdata. Itu yang terdata ya. Jadi tidak kemungkinan ada supporter. Pasti ada yang enggak juga. Karena memang kan kita tahu sendiri jangkauan kita mungkin belum reach supporter yang besar jumlahnya itu. Jadi ya mungkin pasti lebih dari itu, tapi yang kami bisa confident dengan percaya diri kami umumkan data yang ada itu 2.650 supporter. Yang mana kemudian ketika minggu depannya kami rilis lagi sudah nambah jadi 3.250 terakhir rilis kami di tanggal 21 ya, 20 Desember ya. Di hari pertama itu yang pre-sale sama hari pertama yang kita announce besoknya, itu angka kita dan postingan kita itu sampai ke pemain-pemain timnas. Pemain-pemain timnas tahu angka itu dan sempat di-repost juga sama Sandy Walsh postingan kita. Dan story kita itu yang lihat ada Jordi, Amat, ada Rizkydo, ada Rafael Strike, Fernando. Dari timnas juga tahu ya. Dan juga ada staff timnas yang juga melihat itu. Dan itu saya rasa sangat penting karena memang pesan yang kita sampaikan kepada timnas adalah bahwa mereka tuh supportnya luar biasa, yang angkanya memang 3.250 terakhir itu tidak akan berhenti untuk support mereka, dan kita harap sih itu menjadi suatu suntikan energi juga untuk mereka, semangat ya, jangan nanti ketika ke Sydney jangan gentar gitu bahwa kita tuh ada yang mendukung gitu. Sebelum kita beli tiket kita juga udah mulai gerakan itu yang Sydney Kandang Garuda. Oh iya, Sydney. Itu yang ada ceritanya gimana tuh? Ya mungkin Bang Syarif yang bisa menceritakan. Itu balik ke message kita yang di awal itu, kalau kita ingin bikin timnas main away tapi nggak berasa home gitu ya. Nggak berasa main away. Dan itu akan kita taruh di scarf kita. Oke. Salah satu plan kita untuk koreo adalah ketika pemain masuk lapangan, semua yang ada di B8 membentangkan scarf itu. Dan yang di mana aja lah, berarti ini kebetulan B8 itu untuk informasi itu aktif supporter yang sudah ini bakalan nyanyi nggak berhenti ya. Ya betul. Nyanyi nggak berhenti, cantik nggak berhenti, yel nggak berhenti, main drum. Kalau bisa nggak duduk. Dan mungkin tempat duduknya boleh didudukin sama yang lain. Tapi Sydney Kandang Garuda itu akhirnya yang jadi ini ya, jadi hashtag yang ini banget ya. Jadi kita jadikan seperti kayak campaign juga ya. Jadi mungkin perlu ditahu juga, saya balik lagi ketika kita mengumumkan angka segala macam itu dan juga pengumuman soal seating, sebenarnya kita juga bekerjasama dengan beberapa tidak influencer atau selebriti yang memang sangat membantu kita. Depan bola memang sudah sering away. Saya sebutnya contohnya misalnya Mbak Fitri Karlina, Mas Matias, cowok Perancis, Bung Harpa,
hilang Al-Fatiri sama Mama Football. Jadi kita kolaborasi juga di post kita, jadi supaya post kita tuh tidak hanya reach-nya ke follower kita, tapi juga follower dari teman-teman yang akan disebut itu. Dan itulah yang membuat efeknya sangat luar biasa. Ya ketika kita umumkan soal seating, misalnya soal tiket, itu bisa tersampaikan ke reach kita tuh mencapai ratusan ribu orang ya. Pun ketika kita mengumumkan angka supporter itu bisa reach-nya sampai ke 500.000 viewers. Itu ada dengan bantuan teman-teman yang luar biasa supportnya terhadap timnas Indonesia. Memang itulah yang membantu kita, sehingga ketika kita gaungkan juga campaign #SiniGaruda itu di Instagram juga banyak yang kita encourage juga untuk mereka untuk nge-share ya di story atau di post masing-masing menggunakan #SiniGaruda, dan itu luar biasa ketika kita mengumumkan angka itu semua pada #SiniGaruda. Jadi supaya kita ingin semua dunia itu tahu bahwa fans Indonesia akan membuat Sydney itu layaknya kandang Garuda, which is like GBK ya. Iya, kayak GBK ya, kayak main di rumah gitu. Iya, betul. Dan itu mudah-mudahan menjadi suntikan semangat juga untuk teman-teman tim nasional kita yang akan tanding nanti. Oke. Nah, kalau dari situ berarti kerjasamanya ini nggak cuma kerja sendiri ya, udah kerjasama dengan teman-teman yang emang hobi dan punya follower juga yang senang banget sama timnas gitu ya kerjasamanya di situ ya. Nah sekarang kalau kita mau lanjutin, misalnya kita mau tahu apa yang udah selain udah ngomongin tiket, seating gitu ya, itu persiapan apa lagi yang udah dilakuin sama teman-teman dari Garuda Australia? Ini jaket keren banget. Jaket limited dari tiap timnas keluarin tahun lalu. Oh, dari Garuda Store. Kerja sama Rotai Pride kalau nggak salah mereka. Oke. Sadis juga nih. Mungkin juga sambil kita ngomongin juga ini merchandise resmi juga kan dari internasional. Saya juga pakai jersey resmi. Kita salah satu sebenarnya cara support tim nasional kita adalah dengan membeli merchandise resmi seperti ini ya, karena sebenarnya ini adalah bukti kita membeli barang yang resmi itu karena kasnya masuk langsung ke timnas juga. Jadi hal-hal seperti ini, jersey yang keren ini stylish, made in Indonesia tapi juga mendukung perjuangan tim nasional kita sebenarnya. Wah, itu untuk operasional timnas juga. Oh iya, jadi itu sebenarnya bukan cuman masalah pride ya, tapi masalahnya kalau kita beli yang asli berarti kita support Garuda dan support Garuda. Betul. Makanya kita selalu menentang ada yang menjual barang-barang KW. Banyak di grup kita juga. Contohnya ya. Di grup kita ada yang coba jual barang yang tiruan. Memang sekarang tuh kita luruskan. Tiruan tuh luar biasa ya. Mereka sangat mirip dengan aslinya, tapi masih jadi spot juga. Dan yang kalau yang tiruan tuh pasti kita akan himbau, kita akan delete dan tidak boleh sebenarnya jualan. Karena itu sama saja kita tidak mendukung timnas kita. Hak cipta. Iya, kita nggak support inilah plagiat ini supaya itu banyak ada yang jual di grup kita juga. Kita coba lurusin kalau jangan karena mereka banyak yang bilang juga mereka nggak tahu apa bedanya. Iya. Ya, karena memang mungkin banyak juga yang belum pernah nonton bola di stadion misalnya, atau mungkin jarang juga, jadi belum tahu bedanya sih kayak gimana. Cuma memang nggak tahu benefitnya. Ada juga benefitnya apa? Karena mungkin mereka merasa kalau kita beli di misalnya di toko online atau misalnya di toko konvensional lain yang bukan resmi, itu harganya lebih murah memang. Misalnya yang dari ekspor tuh yang jersey supporter yang paling murah itu 199. Memang kalau beli di online ada yang jual, ada yang 100.000, ada yang di bawah 100.000, memang lebih murah. Tapi banyak yang nggak tahu bahwa itu sebenarnya uang itu tidak lari kepada timnas, dan itu sebenarnya merugikan timnas kita juga, karena kan jualan merchandise itu salah satu cara timnas kita mendapatkan dana untuk yang luar biasa jumlahnya itu kita tahu ya, karena kan ketika misalnya terbang ke Sydney saja uang yang dikeluarkan timnas kita cukup banyak ya. Dan saya rasa dengan membeli jersey itu salah satu cara gotong royong kita
Apa yang kita punya, sekecil apapun yang kita punya itu yang bisa kita bantu untuk tim nasional kita. Ya kita nggak mesti nyumbang yang jumlahnya mungkin miliaran ya. Dengan hanya membeli jersey yang harga 199.000 itu sudah sangat membantu timnas kita. Dan gak hanya jersey tapi bisa semua merchandise. Ya. Bisa semua merchandise. Apa itu shawl, apa itu topi dan sebagainya ya, itu adalah hal yang bisa kita bantu ya. Mesti diinformasiin tuh. Nah sekarang boleh nggak tahu apa aja yang udah jadi persiapan, terutama informasi apa aja yang udah dirilis sama Garuda Australia, dan di mana bisa nemuin informasi itu selain mungkin nanti di video ini juga ada nanti informasinya kita taruh, tapi informasinya itu apa aja yang udah disiapin dan nyarinya di mana? Terutama visa ya. Terutama Jadi sebenarnya setelah tiket itu kan tahap pertama tiket ya. Setelah kita mungkin sekitar seminggu atau 2 minggu kita fokusnya soal tiket, karena banyak pertanyaan selama di tiket, tanya banyak soal hotel, soal visa, soal macam. Memang kita stop dulu karena kita step by step kerjanya kan. Jadi 2 minggu pertama kita sampai dengan akhir Desember fokus hanya soal penjualan tiket. Karena memang ada beberapa yang dirilis lagi, kemudian mereka beli dan segala macam. Setelah kita fokus soal tiket, next stepnya adalah pertama teman-teman yang dari Indonesia atau dari negara lain itu perlu visa di sini. Jadi kita ngomong tiketnya sendiri yang resmi itu belinya di mana? Oh, jadi tiket resmi itu hanya dijual online kan? Online di Ticketek. Jadi namanya Ticketek. Jadi website apa mungkin linknya bisa kita attach, itu bit.ly/ticket_idnaus. Nah itu hanya di situ. Artinya kita mengencourage agar supporter kita hanya beli yang jalur resmi. Kalau jalur yang tidak resmi, kalau tidak kenal ya jangan ya. Artinya kalau teman sendiri ya silahkan. Tapi kalau mungkin yang di online yang kita mungkin di Facebook misalnya atau di marketplace itu kita tidak rekomendasikan karena tiketnya itu sendiri baru akan dirilis H-2 sebenarnya. Jadi kita beli tiket itu hanya membeli seperti jadi ada seperti invoice-nya. Tapi tiketnya yang ada ya confirmation. Tapi kalau barcode-nya itu hanya akan dirilis H-2 sebenarnya. Jadi kalaupun kita beli sekarang dari second reseller itu third party itu tiketnya tidak dijamin sampai dengan nanti H-2. Berarti ketahuan misalnya itu ternyata tiket udah di cancel segala macam itu H-2 padahal udah bayar. Ya. Yang ditakutkan sellernya itu bisa jual beberapa orang. Iya. Karena nggak ketahuan bisa dipakai atau enggak, karena barcode keluar hari H-2 itu. H-2, oke. Berarti lebih baik emang belinya di Ticketek itu kalau langsung. Ya, kalau habis kita tunggu saja sampai dengan dirilis lagi karena kita yakin pasti akan ada rilis lagi yang mungkin jumlahnya tidak sebanyak yang ketika pre-sale atau ketika general sale, tapi pasti akan ada. Pasti ada ya. Pasti kan ada. Itu kapasitasnya sesuai dengan informasi kan 45 ribuan. Jadi nggak mungkin ya mereka juga pasti mau penuh gitu ya stadionnya, cuman ngerilisnya memang nggak sekaligus gitu ya. Ya jadi memang gitu. Jadi contohnya misalnya kan video ini dibuat di tanggal 6 Januari. Di tanggal 2 hari terakhir ini tiket habis sebenarnya. Di tiketnya udah sold out. Tapi tadi saya baru cek dari pagi tanggal 6 ini. Ada lagi, tapi masih sedikit. Ya mungkin sekitar 50 tiket mungkin karena kecil sekali. Coba sih ada aja yang dirilis. Emang tujuannya itu untuk mempertahankan hype juga mungkin ya supaya mempertahankan mempertahankan ya punya inilah. 678 awalnya habis. Ya betul. Dan akhir tahun lalu rilis tapi untuk di restricted view. Di depan di A dan OB itu dirilis lagi, ada sekitar mungkin saya hitung 20-30 tiket dirilis lagi. Tapi ada aja sih akan selalu dirilis lagi oleh pihak federasi karena tentu sudah ada strateginya juga dari mereka. Jadi strategi marketing mereka. Jadi kalau yang belum punya tiket ya keep checking website-nya aja. Berarti harus keep checking website Ticketek untuk tahu. Pokoknya jangan putus asa walaupun itu tiket itu di Ticketek ditulis sold out, ya cek lagi besok pasti kemungkinan ada lagi di sini. Kalau mau beli dari resale itu dari resale-nya Ticketek juga ada. Jadi kita hanya merekomendasikan satu tempat untuk beli resale, yaitu adalah Ticketek sendiri. Jadi Ticketek itu punya 2 platform, satu yang Ticketek yang biasa, satu adalah marketplace-nya. Kalau supporter yang mungkin sudah punya tiket tapi badal hadir itu mereka bisa jual ke
marketplace. Marketplace. Perbedaannya memang harganya luar biasa lebih tinggi karena kita harus bayar issuance fee, yaitu tiket reissuance fee, dan juga harus bayar beberapa handling cost-nya. Jadi contohnya bisa hampir double gitu. Tapi itu resmi dan tiketnya akan langsung dikirim ke kita. Jadi masuk ke link. Jadi si penjual itu akan langsung dicabut tiketnya, dikasih ke sini. Walaupun memang kita keluar kami dua ya barcode-nya, tapi udah di account kita, jadi kita tahu dengan confident itu punya kita. Jadi seperti kita bilang tadi, kalau reseller hanya beli di situ, hanya di marketplace. Kalau yang lain tidak direkomendasikan, lebih baik menunggu rilis lagi di website. Jadi walaupun itu resale, tapi sistemnya sama dengan yang beli langsung. Ya. Karena yang handling juga sama ya, tiket juga ya gitu ya, betul. Oke, itu sebuah informasi yang kayaknya perlu perlu disimak kalau misalnya kita nggak sabar nungguin besok mau nyari, ya adanya di Tikitech yang marketplace ya. Jadi usahain beli di dua tempat itu ya. Kalau sama tetap kalau bisa mencari south ya, bagian selatan itu. Nanti kita coba akan kita kasih diagram shiftingnya di mana terlihat di sektor yang disarankan gitu. Karena ada sektor kiri kanan itu, sektor timur dan barat itu general, itu untuk umum. Tapi kalau itu juga daerah yang kalau misalnya mau dibeli oke juga gitu. Tapi kalau mau bareng sama teman-teman dari Garuda Australia dan teman-teman dari mana aja yang supporter bola banget gitu untuk timnas, artinya di South gitu. Kalau di North memang mereka sediain untuk tim tuan rumah, tapi buat teman-teman yang sudah kebeli di North ya nggak apa-apa gitu. Cuman nanti ya mungkin pasti juga akan ketemu ya dengan teman-teman yang beli di North juga gitu ya. Nah, saya tambahkan nanti kita akan buat juga himbauan untuk teman-teman di North untuk mendekati, karena tentunya experience akan agak sedikit berbeda. Mungkin kalau kita di South mungkin lebih bebas juga untuk membawa bendera Indonesia, atribut timnas atau menyediakan chain. Mungkin di North akan sedikit berbeda karena kita harus respect juga, itu kan kebetulan kandang dari tim tuan rumah ya. Tentu kita akan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan nanti merespek juga mereka sebagai, karena ibarat kata kalau fans soccer harus masuk ke kita juga, kita pasti nggak senang juga kan kalau mengganggu ultras sebagai chain. Jadi hal yang sama kita rasakan juga untuk tapi kita akan buat himbauan itu nanti mendekati hari-hari juga. Ada postingan di Instagram kami. Jadi untuk informasi bisa juga follow Instagram kami dan juga join grup WhatsApp, itu akan ada informasi baru setiap hari. Kayak baru rilis lah atau soal visa lah, soal macam-macam, itu semua ada di grup itu yang kita buat itu. Oke, kita coba bahas visa nih, gimana visa? Ya, jadi informasi soal visa sebenarnya kita di grup itu sudah ada grup khusus yang bahas visa. Jadi kita karena jumlahnya luar biasa, sudah hampir 1.500 orang di grup ini. Kita sudah sekarang mulai buat grup per state. Jadi untuk yang dari Australia kita buat grup berdasarkan asal negara bagiannya, dan untuk luar negeri kita juga buat khusus. Itu bagi dua. Ada yang punya visa, ada yang non visa. Memang banyak yang non visa pastinya kan. Jadi di non visa itu cukup aktif saat ini. Mereka kan untuk tanya juga gimana cara bikin visa, prosesnya gimana, dan sebagainya, apakah perlu agen dan sebagainya. Jadi sangat penting. Kalau itunya gimana? Kalau sarannya gimana? Kalau untuk jadi untuk visa kan untuk pemerintah Australia sendiri, visa kan semua sangat online ya, melalui email account. Visanya itu untuk supporter itu hanya satu, itu yang tulis visa, itu kelas 600 ya yang visitor. Harganya itu 195 Australian dollar atau sekitar 20 juta rupiah ya, kurang lebih. Itu semua online, tidak ada lagi ke VFS, tidak lagi ke kedutaan, karena setahu saya pun kedutaan juga tidak terima lagi kalau kita apply segala macam. Jadi semua itu online. Jadi caranya dengan membuat account di email account, bukan linknya ditambahin nanti. Dan informasinya semua juga bisa online, bisa dilihat juga linknya soal visa 600. Jadi apa keperluannya, apa kebutuhan dokumennya, itu semua ada di sana, bisa dilihat sendiri. Dan ada juga pertanyaan soal agen nih, perlu nggak sih kita pakai agen? Sebenarnya jawabannya itu perlu nggak perlu, artinya tergantung dengan situasi masing-masing. Artinya perlu diketahui bahwa menggunakan agen visa tidak menjamin visa itu akan granted
maupun dipercepat. Jadi kita tetap akan jalurnya yang lain selama jalurnya sama ya. Sama. Mau pakai agent nggak pakai agent itu sama. Perbedaannya adalah mungkin banyak dari teman-teman yang belum pernah apply visa atau mungkin bingung. Agent itu cukup membantu dalam hal dokumennya akan dikasih tahu apa aja dan membantu mengisi di email account-nya. Dan jadi mungkin kalau teman-teman yang merasa bahwa agak kurang yakin bisa membuka dokumen atau enggak ya misalnya informasi yang general itu dia kurang cukup, agen itu menjadi sangat beneficial. Cuma memang harganya akan berbeda. Mungkin ada yang ekstra 1 juta misalnya atau 1,5 juta, memang akan harus nambah karena kan ongkos agen. Jadi kalau yang yakin dengan dokumennya bisa juga persyaratannya lah ya. Persyaratannya bisa dipenuhi semua. Itu bisa langsung apply langsung email account dan itu saya rasa sudah banyak sekali yang apply dan kita juga senang juga banyak yang info kita udah banyak yang ini granted ternyata udah dapat grant. Jadi yang apply juga banyak, yang granted pun juga banyak. Saat ini sih kalau merujuk ke websitenya ini immigration itu 50% itu diproses dalam 8 hari ya, up to 8 hari, dan 90% kalau nggak salah 29 hari ya. Dan memang so far yang kita dapat update itu within those time frame. Jadi ada yang 7 hari, ada yang 8 hari, memang sekitar segitu. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa saja lebih dari time frame yang diberikan oleh pemerintah ini tersebut. Jadi kita anjurkan untuk secepat mungkin setelah memiliki tiket langsung mengurus visa. Dan perlu diketahui sesuai dengan himbauan dari pemerintah juga, tiket pesawat dan hotel itu bukan merupakan persyaratan visa ya. Jadi dihimbau untuk membelinya setelah visa keluar karena memang visa itu ada risiko tidak keluar misalnya atau hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi memang dengan membeli hotel dan membeli pesawat itu, tiket pesawat itu tidak menjamin sebenarnya visa itu akan di-approve atau tidak. Jadi lebih baik di-apply setelah visanya keluar. Setelah yakin dapat visa, kita lalu mulai hunting tiket dan juga cari hotel. Berarti prosedurnya orang-orang yang katanya melampirkan tiket pesawat sama konfirmasi akomodasi itu nggak benar juga tuh ya? Sebenarnya ya. Untuk tiket mungkin bisa jadi alasan visit. Oh, tiket bolanya, tiket nontonnya bolanya. Karena kan di visa kan ditanya alasan untuk visa. Oke. Tapi kalau tiket pesawatnya sama konfirmasi akomodasinya itu berarti belum menjamin. Tidak diperlukan lah. Kalau kita merujuk ke himbauan dari dari imigrasi sendiri kan memang yang diperlukan adalah itinerary sebenarnya. Itinerary. Ya. Jadi sebenarnya menurut saya sih yang memang di website itu ditulis 2 hal yang penting adalah itinerary, yaitu kita mau ngapain di sini, yang dijelaskan nonton bola pastinya dan mengunjungi tempat-tempat wisata lainnya. Dan yang kedua adalah kemampuan finansial, itu bukti finansial. Jadi itu slip rekening atau kas gergaji maupun surat pernyataan dari kantor dan sebagainya yang bisa dilihat listnya di website. Itu yang lebih penting kita siapkan karena itu pemerintah lebih ingin memberikan visa pada mereka yang memang memiliki kemampuan genuine lah, genuine mau nonton bola misalnya atau mau visit Australia lah ya, bukannya terus kabur kerja. Itu yang penting sekali. Ada pertanyaan soal itu ya, saya sempat lihat di grup. Ya, jadi memang kita banyak banget yang nanya bisa nggak nanti di sana langsung kerja gitu. Jadi kita himbau turis visa 400 itu tidak bisa bekerja maupun mencari kerja dalam bentuk apapun. Dan Australia itu sangat strict soal aturan itu. Artinya bekerja apapun yang misalnya ada yang bilang bekerja di kebun, memetik apel, itu termasuk dalam pelanggaran visa Anda. Jadi kalau memang niatnya nonton bola berarti bisa turis, nonton bola aja. Kalau niatnya bekerja itu jalur lain lagi, ada jalur WHV yang itu lain lagi, bukan dalam lingkungan yang kita bahas ini, tapi memang kita pastikan bahwa tidak bisa bekerja maupun mencari kerja di Australia. Dan banyak kita sudah mendeteksi penipuan berkedok pekerjaan. Jadi menawarkan visa 600 turis visa, tapi katanya bisa nyari kerjaan di Australia. Dan itu harus berhati-hati, dan kami himbau agen itu walaupun memang hanya oknum, yang kita katakan oknum agen
yang menawarkan hal-hal yang seperti itu dan hal bahkan mungkin bukan agen, bisa juga ya mereka cuma manfaatin aja gitu ya. Dan memang mereka meminta nominal uang yang fantastis, dijanjikan kerja di Australia. Saya himbau teman-teman jangan terjebak lah ya dengan penipuan tersebut, karena memang ada saja oknum-oknum memanfaatkan hype kita sedang nonton bola untuk tujuan-tujuan yang tidak benar itu. Dan memang sangat saya sayangkan ya orang-orang itu. Tapi memang kita harus waspada, jangan terjebak dengan hal-hal seperti itu, karena memang sangat tidak tidak benar ya itu. Karena Australia sangat ketat, kalau pelanggar itu hukumannya sangat ketat ya, artinya deportasi sudah pasti dan ada hukuman penjara dan denda yang luar biasa. Dan tentu kalau kita melanggar itu manfaatnya tidak hanya pada kita loh, tapi teman-teman kita yang di masa depan ingin bisa ke Australia akan terdampak. Kemarin ada yang menjanjikan bisa begitu dengan paspor kosong malah. Ya, waduh. Itu jadi bilang transitnya di Sydney, tapi keluar dari airport. Ya, jadi ada beberapa oknum seperti itu. Saya katakan oknum ya, saya tidak mengatakan agen, tapi karena kita nggak tahu, ini mungkin bukan agen malah ya, hanya orangnya. Oknum ini menjanjikan suatu orang untuk katanya hopping, jadi dia akan apply New Zealand visa, membeli tiket transit di Sydney, tapi ada layover flight, jadi dia akan lanjut ke New Zealand, tapi dia akan keluar di Australia. Dan Australia tidak mengenal transit visa dan tidak akan bisa masuk ke Australia tanpa visa. Jadi kalau dicoba pasti akan tidak bisa masuk. Jadi setahu saya dulu nih ya, saya nggak tahu nih, disclaimer juga, mungkin ilmunya udah nggak sesuai. Transit visa itu hanya untuk misalnya anak buah kapal, ABK itu ada bisa dulu ya, setahu saya itu beberapa negara juga termasuk Australia ada itu transit visa. Jadi memang untuk keperluan karena perjalanannya memang harus melewati negara itu gitu. Tapi kalau untuk turis nggak ada istilah transit visa setahu saya sih. Apalagi nonton bola. Apalagi untuk nonton bola. Jadi memang jangan sudah kami himbau hanya satu kemungkinan, yaitu apply visa 600. Kalau tidak bisa berarti tidak bisa masuk ke Australia, dan sesimpel itu aja sih. Jadi kalau kita mau simpulin ya, tujuannya Garuda Australia itu purely experience ya, experience nonton dari event olahraga. Kebetulan sekarang bola, ya kan, dan kebetulan penggemar bolanya juga maklumlah, sepak bola adalah olahraga yang ini banget ya, populer banget. Dan ini experience ini yang memang mau dibantu supaya semua orang supporter olahraga di sepak bola ini bisa mendapatkan experience yang baik gitu ya. Sama atletnya juga sebenarnya. Iya. Oh iya, karena tujuannya adalah membuat away game feel home. Ya, gitu ya. Jadi dua hal itulah ya, itu yang menjadi tujuan. Dan ya sebenarnya ini sebuah perjalanan yang seru ya kayaknya ya, bisa mengumpulkan demikian banyak. Ini yang terdata sampai sekarang berapa nih? 3.500 kalau lebih jangan, tapi belum kita official announce, tapi di kisaran tersebut di 3.500. Dan tentunya masih banyak yang belum terdata. Ini yang terdaftar. Ini yang terdaftar oleh Garuda Australia ya. Jadi yang nggak terdaftar, yang pasti ada keluarga saya pasti nggak terdaftar tuh. Iya benar. Sudah pasti tahu. Salah duduk lagi, salah beli. Belinya di B Aktif Supporter Socceroo. Nah, untuk jadi foto-foto kita ini nanti. Iya. Iya. Memang ya begitu. Memang karena memang kondisinya waktu itu sangat mepet ya, jadi memang informasi pun cukup sulit untuk mencapai. Kita coba semaksimal mungkin, tapi memang pasti ada saja yang mungkin nggak tahu harus untuk misal. Tapi kita pastikan sekalipun misalnya mereka yang sudah terlanjur hidup di North, experience itu akan tetap ada. Pasti tetap ada sih. Ada, dan tetap kita jaga sama-sama nama baik Indonesia dengan nonton jadi supporter yang baik ya. Di kandang lawan pun ya kita respect.
Cuman memang experience true itu akan ada di South. Artinya yang nyanyi nonstop, bendera segala macam itu ada di South. Sama kayak kita nonton di GBK pun juga masing-masing section experience-nya beda-beda. Ada yang di utara, ada yang di selatan, tempat La Grande sama Ultras experience-nya bisa beda. Dengan yang nonton di atas, nonton di timur atau barat juga beda. Itu perlu di note juga bahwa sebenarnya di daerah Ultras itu tidak untuk semua loh. Artinya misalnya ya contoh anak-anak, anak-anak mungkin yang di bawah umur misalnya ada pertanyaan yang nyampe ke kita. Di B kita, Ultras itu kan akan sangat berisik ya. Nanti ada drum 4-6 biji, terus kita akan bendera dan ada chant macam itu sangat berisik. Jadi memang untuk anak-anak mungkin B yang di kami itu belum tentu cocok. Jadi mungkin lebih enak di East atau di West karena memang lebih tenang. Karena di Australia itu sebenarnya supporter Australia itu bola itu sebenarnya hobi ya, kayak family event ya. Jadi mereka itu kalau kecuali di Ultras, kalau di daerah-daerah yang East West itu akan sangat tenang, nggak berisik. Jadi kalau memang mau menghindari berisik, East West itu lebih cocok dibandingkan dengan South. Tapi ya itu berisik aja tapi karena kita akan berdiri juga. Dan mungkin ada resiko juga kan, mereka kan anak kecil kan mungkin kalau duduk di B8, B7 kan lebih ketutupan, nggak bisa kelihatan. Dan memang kalau duduk besar bareng Ultras itu kadang ada view yang obstructed ya, karena kan kita ada koreografi misalnya, angkat bendera, kita mungkin selama 1 menit nggak bisa ngeliat pertandingan. Jadi beda-beda, setiap orang kan punya beda-beda keinginannya gitu kan. Tapi informasinya kan semua juga di passing ya, dikasih tahu. Jadi kita pasti akan pastikan juga. Informasi akan selalu ada di Instagram kita dan di Jadi kayaknya di sini kita mesti lanjut. Ada video lagi nih ya, terpisah mengenai apa aja tuh, mengenai kan ada soal akomodasi juga mungkin. Kemudian mengenai apa di hari-hari transportnya segala macam, mungkin juga koreografernya buat mereka yang di situ, terus apa ya, tips-tips bagaimana persiapan di Sydney nih, enaknya tinggal di mana, suburbnya apa gitu ya, mungkin kayak gitu ya. Karena Sydney itu cukup luas ya, jadi pertandingan itu kan di Moore Park ya, dan itu cukup dekat dengan CBD ya. Tapi memang karena Sydney itu terkenal kota yang mungkin cukup mahal juga, jadi banyak alternatif ya sesuai dengan keinginan masing-masing. Ada yang mau tinggal dekat stadion tapi harganya lebih mahal, tapi ada bukan yang ingin lebih murah, ya itu mungkin lebih jauh dari stadion. Dan itu ada plus minusnya masing-masing, dan itu mungkin bisa kita bahas. Nanti kita bahas di situ juga. Bulan Ramadan juga nanti. Ya, dan bulan Ramadan juga itu. Iya. Itu sangat penting karena kebetulan di Sydney itu masih transisi musim panas ya ke musim musim habis panas sih musim selanjutnya. Musim gugur ya. Enggak ada gugur lebih. Iya, gugur ya. Jadi itu kalau nggak salah maghrib itu jam 7.30 ya masalah ya, agak malam. Jadi itu pun akan harus menjadi pertimbangan bagi teman-teman juga. Pertandingan itu mulai jam 8 kalau nggak salah ya. Jadi sangat dekat dengan ini dan udara mungkin panas ya. Iya, panas. Jadi itu mungkin harus jadi pertimbangan teman-teman juga, karena harinya lebih panjang dibandingkan dengan di Jakarta. Cuaca lebih panas, lebih kering mungkin ya, dan ditambah dengan sebenarnya bagus itu ya buat teman-teman, itu akan menjadi tantangan gitu. Bisa nggak nih, jangan cuma puasa di home aja, di rumah bisanya ya. Kalau lagi away puasa jangan sampai batal gitu. Boleh juga. Saya rasa experience yang akan jadi sangat. Iya, experience nggak ada duanya tuh. Ini satu-satunya game away yang pas Ramadan ya, karena satu lagi kan lawan Bahrain tapi di home ya. Ini kan di away, jadi ya experience yang luar biasa akan menjadi menarik juga. Nanti kita bahas lebih lanjut. Juga kita akan kenalin juga ke kita punya kapu atau koreografer kita, Indra ya. Beliau adalah orang yang akan menjadi, karena kami di hari H tidak akan menjadi leader daripada tribun, tapi Bang Indra itu akan menjadi dirigen kita. Semoga bisa juga kita nanti kita bahas di video juga ya.